Ya pemirsa, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Respon Presiden RI Prabowo Subianto untuk teriakan 2 periode menjadi sorotan media asing, yaitu media asal Singapura. Channel News Asia atau CNA asal Singapura yang menulis artikel berjudul Please Don't Talk About That Yet. Indonesia Presiden Prabowo Subianto responds to calls for a second term dan dipublikasikan pada Selasa 20 Mei 2025. CNE menyoroti bagaimana Prabowo menanggapi tenang teriakan 2 periode, menyebut akan mempertahankan posisi hanya jika ia mencapai hasil yang berarti dalam masa jabatan pertamanya. Dimuat pula bagaimana perbincangan politik tentang pemilihan presiden 2029 kini meningkat di Indonesia. Disebut bagaimana Prabowo menegaskan kembali yang ia ingin lakukan sekarang adalah memenuhi janji politiknya dan menjadikannya prioritas utama. Kutipan dalam artikel menyatakan Prabowo menekankan bila dirinya belum mencapai apa yang ingin dirinya lakukan, maka dia tidak akan mencalonkan diri lagi. Dukungan ke Prabowo juga ditulis, disinggung bagaimana sayap pemuda Partai Prabowo Gerindra, termasuk ketuanya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang menjanjikan dukungan penuh jika Prabowo mencalonkan diri lagi. Rahayu bahkan menyerukan dalam 4,5 tahun dirinya yakin fondasi ekonomi yang kuat akan terbentuk terlepas dari tantangan global. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal yang sama, sambil menyerukan kepada sesama kader untuk menjaga kepercayaan rakyat. Sementara itu, CNE juga menyoroti tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan. Disinggung sekelompok pensiunan perwira militer mengajukan pernyataan 8 poin kepada Prabowo yang mencakup tuntutan untuk merombak kabinet dan menyingkirkan Gibran. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya, masih dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto tunjuk Letjen Jaka Budi Utama jadi Dirjen Bea Cukai gantikan Askolani. Pengangkatan terjadi bersama penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Keduanya dipanggil Prabowo ke Istana Presiden Selasa siang. Perjumpaan berlangsung selama sekitar 3 jam. Jaka menolak berkomentar usai pertemuan. Namun, Bimo memastikan mandat sudah diberikan, termasuk untuk Jaka yang akan bergabung dengan Kementerian Keuangan. Letjen Jaka saat ini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara sejak Oktober 2024. Sebelumnya dia adalah Irjen Kemhan dan staf khusus Panglima TNI alumnus Akmil 1990. Dari Kopassus ini pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polhukam dan TNI, termasuk juga sebagai pies ahli Panglima TNI bidang hukum dan ekonomi. Ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara. Kini kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ekonomi Iran tengah mendapatkan tekanan kuat baru dari Amerika Serikat, terutama dari pembicaraan nuklir dan sanksi keras Presiden Donald Trump terhadap Teheran. Melansir Newsweek pada Selasa 20 Mei, rial turun menjadi 1,05 juta terhadap dolar pada Maret setelah Trump menaikkan prospek aksi militer jika Teheran menolak untuk bernegosiasi. Mata uang sedikit pulih ketika pembicaraan dimulai di Oman hanya untuk jatuh lagi setelah negosiasi terhenti. Mantan Wakil Bank Sentral Iran Kamal Syed Ali mengakui ekonomi negaranya bereaksi intens terhadap perkembangan politik. Jika kemungkinan perang skala penuh naik lagi, maka Kamal yakin tingkat dolar akan sekali lagi memecahkan rekor. Sementara itu, sanksi internasional selama bertahun-tahun yang diintensifkan oleh kebijakan tekanan maksimum Trump telah melubangi sektor-sektor kunci dan memperdalam ketergantungan Iran pada perkembangan diplomatik. Di Iran, pemadaman listrik, harga yang melonjak, dan skandal korupsi yang belum terselesaikan telah menyebabkan layanan penting dalam kekacauan, serta mengikis kepercayaan publik. Infrastruktur energi Iran yang menua telah bertekuk di bawah pemerintahan, ditambah dengan kurangnya investasi selama bertahun-tahun dan sanksi minyak. Informasi berikutnya masih dari global. Kekerasan politik kembali mengguncang Meksiko setelah 2 pejabat senior yang bekerja untuk wali kota Meksiko City Clara Brugada
tewas ditembak dalam sebuah serangan brutal di pusat kota pada Selasa 20 Mei siang waktu setempat. Kedua korban, Ximena Guzman selaku sekretaris pribadi wali kota dan Jose Munoz, seorang penasihat politik Brugada, ditembak mati oleh dua pria bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Dalam pernyataan resmi pemerintah kota disebut bahwa Guzman sedang dalam perjalanan menuju kantor dan berhenti di salah satu jalan utama yang ramai di pusat kota Mexico City untuk menjemput rekannya Munoz. Saat itulah kedua pelaku menyerang. Munoz ditembak mati di pinggir jalan, sementara Guzman ditembak sedikitnya 4 kali di dalam mobilnya hingga tewas di tempat. Adapun Wali Kota Mexico City Clara Brugada mengucapkan terima kasih pada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dan kabinetnya atas dukungan dan kerjasama cepat yang diberikan sejak kejadian. Meski belum ada pernyataan resmi mengenai motif pembunuhan, pakar keamanan menyebut serangan ini kemungkinan besar merupakan pesan kekerasan dari kelompok kriminal terorganisir. Kelompok-kelompok kriminal yang terganggu oleh aksi penyitaan narkoba sebelumnya memang telah beberapa kali melancarkan serangan terhadap otoritas kota.